Action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan-rekan saya ingin mempresentasikan mengenai proses pengerjaan bahan dengan metode spinning. Next, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Pertama, saya Muhammad Faris dengan NIM 069. Kemudian rekan saya Fabio Cannavaro dengan NIM 064. Bagus Rizal Afandi dengan NIM 055. Dan yang terakhir Royan Haris dengan NIM 052. Next. Ya, saya akan menjelaskan tentang definisi spinning. Apakah itu proses spinning? Perlakuan bahan dengan cara spinning adalah salah satu metode proses deformasi plastis logam, metal forming, dengan prinsip memutar bahan berbentuk silinder, biasanya berupa blank piringan logam tipis pada sebuah madrel atau spindle dengan kecepatan tertentu, lalu menekannya menggunakan roller atau tool sehingga bahan mengikuti bentuk madrel. Lalu bahan ditempatkan pada cak, pencekam, mesin bubut atau mesin khusus spinning. Madel cetakan berputar bersama bahan. Roller menekan bahan secara bertahap, sehingga logam merenggang atau mengalir plastis mengikuti bentuk madrel. Hasil akhirnya berupa produk simetris terhadap sumbu putar. Karakteristik proses spinning. Jenis bahannya berupa aluminium, tembaga, kuningan, baja karbon rendah, stainless tipis, hingga titanium. Hasil bentuknya hasil bentuknya beragam berupa kerucut, hemisfer, setengah bola, silinder tipis, atau variasi kontur berputar. Ketebalannya pun bisa mengikuti dari hasil bentuk yang di atas sebelumnya. Bisa mengalami penipisan, konvensional spinning, atau tetap shearing spinning tergantung metode. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, pertama, tidak perlu cetakan mahal seperti deep drawing, kemudian permukaan halus, logam diregangkan secara bertahap, hasil finishing lebih baik. Tiga, fleksibel untuk produksi custom atau jumlah kecil. Yang keempat, efisiensi material limbah lebih sedikit dibanding proses pemotongan. Kemudian hasil permukaan lebih halus, lebih kuat karena work hardening. Kemudian kekurangannya yang pertama proses relatif lambat dibanding stamping, kedua ketebalan logam terbatas, sulit digunakan untuk kembaran logam yang terlalu tebal. Kemudian membutuhkan keterampilan operator jika itu dikerjakan dengan cara manual. Yang keempat tidak cocok untuk produksi massal skala besar karena kecepatan relatif lambat dibanding metode lain. Dan yang terakhir terbatas pada bentuk simetris putar. Selanjutnya jenis proses spinning. Konvensional spinning yaitu logam ditekan mengikuti madrel, ketebalan relatif sama. Shear spinning yaitu logam direduksi ketebalannya saat dibentuk. Hot spinning bahan dipanaskan untuk logam keras agar mudah dibentuk. Tub spinning untuk menghasilkan pipa berdinding tipis. Next. Bahan yang umumnya digunakan pada proses spinning. Aluminium dan paduannya. Paling sering digunakan karena ringan, ulat, mudah dibentuk, dan hasil permukaannya bagus. Contoh panci, wajan, teko, reflektor lampu, komponen pesawat, tembaga, dan kuningan. Mudah dibentuk, konduktivitas baik, dan hasil permukaan mengkilap. Bentuk digunakan untuk peralatan dekorasi, alat musik, dan lampu hias. Baja karbon rendah, mudah dibentuk, kuat, dan relatif murah. Contoh tabung kecil
conventilasi atau komponen industri. Next. Ya, untuk alat bantu utama pada spinning yaitu adalah mesin spinning atau mesin bubut, material cetakan atau die, roller atau tool spinning, chuck atau pencekam, tailstock atau pressure pad, alat ukur dan penunjang lainnya. Manfaat proses spinning yang pertama adalah fleksibilitas desain, yang kedua biaya produksi lebih rendah, ketiga kualitas produk lebih tinggi, efisiensi material, dan yang kelima kemampuan membentuk logam keras, serta yang terakhir adalah pengaplikasian yang luas. Oke, untuk praktek proses pengerjaan spinningnya seperti ini, kami mendapatkan sebuah video sebagai gambaran untuk proses spinningnya. Coba kita bentar. Ya, maaf. Jadi sebelum di spin, dibentuk, plat silinder tembaga itu dilumuri dengan semacam minyak agar jadi pembentukannya lebih mudah dan lebih efisien. Lalu setelah itu akan dibentuk menggunakan alat ini yang dinamakan roller atau tooling. Nah, setelah jadi akan di apa namanya itu? Dicekam menggunakan mandrel. Tahap akhirnya itu adalah hasil sisa dari spinning tadi akan dipotong lalu dihaluskan. Nah, kemudian ditekankan lagi. Nah, berikut adalah gambaran tentang praktek atau kerja spinning terhadap silinder tembaga tadi. Hasil akhirnya adalah seperti bentuknya speaker. Nah, gitu. Sekian terima kasih atas perhatiannya terhadap kelompok apa hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.